Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali bergerak naik. Berdasarkan data dari laporan harian pemerintah selama periode 8 hingga 21 Juni tahun ini, total yang terinfeksi mencapai 13.273 orang. Angka itu naik hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Selain karena mobilitas masyarakat yang mulai meningkat, peningkatan kasus ini terjadi karena adanya varian baru dari virus SARS-CoV-2 serta importasi kasus COVID-19 yang bertambah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 23 Juni 2022 dengan tema Kembali Perketat Protokol Kesehatan bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat ini menjadi penting lagi, menjadi lebih bermakna lagi karena diam-diam tapi pasti angka COVID bertambah. Kalau tidak salah kemarin itu sudah hampir 2.000 kasus, Mas. Betul. Tambahan kasus per hari. Dan ini akan kita bahas, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat dulu, dan Mas Eko ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Kita lihat ini headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Nasdem dan PKS sepakat kerjasama. Nah ini ada yang langsung mengartikan, Mas Eko, bahwa ini adalah kerjasama koalisi. Ada yang langsung mengartikan bahwa ini adalah koalisi untuk mencalonkan presiden tertentu. Ini maksudnya apa nih yang disebut kerjasama ini? Ya, kalau dibilang koalisi masih jauh lah. Ini penjajakan awal lah sementara. Ketika Pilpres mau berlangsung 2024 itu wajar jika parpol A ketemu parpol B, itu biasalah ini. Saya kira ini Nasdem dengan PKS juga biasa ketemu itu. Hari ini kan juga akan Nasdem bertemu dengan Demokrat. Oh, rencananya ya? Iya, saya kira itu wajar ketika akan menemukan nanti pada akhirnya ya. Nanti kan akan ketemu siapa capres, siapa wapresnya. Tapi sekarang ketika parpol mengunjungi parpol yang lain, itu sesuatu yang lazim dan memang harus dilakukan karena memang tidak bisa sendirian sebuah parpol untuk mengusung calonnya, ya kecuali PDIP ya, yang 20% lebih. Jadi dia bisa sendiri. Oke, jadi kita lihat saja nanti setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan lagi atau tidak begitu ya? Iya. Ibaratnya kalau orang berpacaran begitu, kalau makin banyak pertemuan bisa berujung ke pacaran dan akhirnya menikah begitu kan ya? Ya, harusnya begitu. Tapi kalau tidak, makin lama tidak bertemu, ya kita bisa artikan yang lain. Oke, kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini terkait dengan editorial nanti. Untuk aturan baru kegiatan berskala besar diberlakukan lagi. Maksudnya nih aturan seperti apa nih Mas Eko ya? Ya, kalau kita melihat sekarang COVID ini kan trennya terus menanjak ya. Dalam 3 hari terakhir ini kita harus tetap waspada ya. Trennya naik sekali. Jadi saya kira memang apa yang dilakukan oleh Satgas dengan mengeluarkan surat edaran ini patut kita dukung. Jadi salah satunya adalah misalkan dengan ketika ada acara yang melibatkan lebih dari 1.000 orang ya, secara fisik di waktu dan lokasi yang sama, ini harus ada aturan-aturan tertentu. Misalkan ya harus sudah vaksin ya? Betul, ada vaksin, kalau bisa booster dan lain-lain lah. Ini anak usia 17 tahun boleh ikut menghadiri acara itu kalau sudah ada dosis kedua. Kalau booster juga lebih bagus. Jadi aturan-aturan ini memang harus segera diterapkan, jangan sampai kemudian melonjak lagi. Kalau kita prediksi dari Kementerian Kesehatan kan di akhir Juli atau mungkin awal Agustus ya, itu trennya akan semakin naik. Meskipun kita tahu bahwa prediksi itu tidak akan menyamai waktu Delta maupun Omicron yang sangat tinggi. Jadi apapun itu kita tetap harus waspada, protokol kesehatan tetap dilakukan. Kita tahu bahwa di beberapa tempat
orang sekarang jarang memakai masker, Leo. Iya, itu pertanyaannya. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh di editorial ya. Kita tinggalkan dulu berita itu. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan berita ini, pemirsa dan Mas Eko, bahwa pertumbuhan ekonomi masih sesuai proyeksi. Ini kan tanda tanya banyak orang karena ancaman geopolitik masih nyata. Betul, Perang Rusia-Ukraina belum tahu kapan selesai. Lalu di saat bersamaan kalau kita lihat Bank Sentral Amerika, the Federal Reserve, sudah menaikkan suku bunganya mengejutkan 0,75%. Ini besar sekali dan inflasi itu di hampir semua negara terjadi dengan sangat signifikan. Apa iya kemudian ekonomi Indonesia masih akan tumbuh positif sesuai dengan proyeksi? Bagaimana Mas Eko? Ya, kalau kita bicara soal perang ya, perang di Eropa itu tidak pernah berlangsung sebentar, ya. Pasti akan lama sekali. Ini prediksi Rusia dan Ukraina juga pasti akan lama. Tergantung juga kemudian negosiasi pembicaraan dan lain yang melibatkan negara-negara lain. Jadi tentu pertumbuhan sesuai dengan proyeksi ini yang kita harapkan. Tapi kan kita juga harus melihat banyak faktor. Perang Rusia-Ukraina, kemudian yang Om Leo tadi sebutkan. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Tapi bahwa prediksi tetaplah prediksi, bisa juga meleset ini ketika nanti terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Harapan kita sih tetap positif ya, positifnya sesuai dengan proyeksi ya, Mas Eko. Betul ya, saya kira iya, karena kita kan hampir 2 tahun kemarin berjibaku dengan COVID. Betul. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan harapan. Tentu itu akan menguras kocek dalam lagi kalau mungkin kita tidak sesuai dengan prediksi ekonomi. Oke, tapi pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa selaras kalau saya mengatakan ini amit-amit ya, semoga tidak terjadi. Kalau kasus COVID kembali melonjak, ini di editorial kita membahas pada hari ini diberi tajuk kembali perketat protokol kesehatan. Nah, ini pertanyaannya, apa iya kita benar-benar serius untuk memperketat protokol kesehatan karena peduli lindungi saja ya, Mas Eko? Itu kalau dulu di mal-mal besar di Jakarta itu pasti dipelototi betul. Kalau kita tidak scan, kita tidak boleh masuk. Betul. Tapi kalau sekarang, saya tidak tahu sudah berapa lama, itu bebas saja itu. Bagaimana itu, Mas Eko? Ya, kita harus akui bahwa di semua level, semua tempat maupun yang berkaitan dengan COVID ini melemah. Artinya kewaspadaan kita semakin menurun. Peduli lindungi juga, orang ketika masuk mall juga banyak yang tidak mengakses. Satpam juga mendiamkan saja. Kemudian pemerintah dalam hal ini juga sudah membolehkan kan membuka masker di ruang terbuka. Di ruang terbuka. Kemudian tes PCR maupun antigen tidak diperlakukan ketika kita perjalanan. Nah, ini semua saya kira ketika COVID sekarang mulai nanjak, ini perlu dipikirkan kembali. Nah, ini agar kenapa? Agar jangan sampai kemudian prediksi Kemenkes ya di akhir Juli maupun awal Agustus nanti meleset gitu ya. Kalau meleset kan bagus, artinya tidak sesuai dengan prediksi. Mungkin 20.000 katanya kan. Bisa jadi mungkin di akhir Juli ataupun Agustus bisa ditekan 5.000 mungkin atau 10.000. Saya kira itu lebih bagus. Kita harus belajar, mungkin di Afrika Selatan kemarin juga terjadi hal yang demikian. Itu tidak sampai 30% kenaikannya dan dia bisa mengatasi itu. Saya kira Indonesia punya pengalaman itu 2 tahun kemarin berjibaku dengan Delta maupun Omicron. Itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi menekan gas, menginjak rem dan lain-lain itu harus kembali dilakukan, Leo. Nah, pertanyaan besarnya itu, Mas Eko, setelah 2 tahun kan katanya orang-orang banyak yang sudah stres atau bahkan depresi menghadapi pembatasan atau rem itu. Apa iya kemudian kita bisa berani mau direm lagi? Karena katanya orang Indonesia sudah sangat banyak yang butuh healing, katanya begitu. Tapi itu akan kita bahas, Mas Eko, dan misalnya nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 23 Juni 2022, kembali perketat protokol kesehatan. Kembali perketat protokol kesehatan.
Kasus COVID-19 di Indonesia kembali bergerak naik. Berdasarkan data dari laporan harian pemerintah, selama periode 8 sampai 21 Juni, total yang terinfeksi mencapai 13.273 orang. Angka itu naik hampir 2 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Selain karena mobilitas masyarakat yang mulai meningkat, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, peningkatan kasus ini terjadi lantaran adanya varian baru dari virus SARS-CoV-2 serta importasi kasus COVID-19 yang bertambah. Kementerian Kesehatan pun mengingatkan peningkatan kasus baru dalam beberapa hari mendatang masih akan terjadi. Beberapa kali dalam forum ini kita mengingatkan agar masyarakat tidak lengah meski wabah corona dalam beberapa bulan terakhir mereda. Oleh karena itu, kita menyambut baik instruksi Satgas Penanganan COVID-19 agar masyarakat kembali memperketat protokol kesehatan. Salah satunya melalui syarat vaksinasi dosis lengkap dan hasil tes negatif COVID-19 untuk kegiatan berskala besar yang dihadiri lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu dan lokasi sama di dalam maupun di luar ruangan. Dalam aturan yang tertuang dalam Surat Edaran atau SE Satgas nomor 22 tahun 2022 itu disebutkan acara yang diatur mencakup kegiatan lokal yang dihadiri partisipan lokal, lintas provinsi atau kabupaten seperti perhelatan sosial dan budaya masyarakat maupun kegiatan internasional yang dihadiri partisipan antar negara dan multilateral. Selain itu, diberlakukan pula screening spesifik sesuai keterlibatan jenis partisipan. Aturan tersebut tentu harus dipatuhi semua pihak, terutama pemerintah daerah. Kalau perlu, dibuat perda turunannya. Imbauan atau instruksi tentu tidak akan bergigi jika tidak disertai ketegasan dalam penerapan maupun sanksi. Aturan ini tidak boleh dianggap main-main. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya di mana aturan kerap dilanggar, dari soal karantina hingga surat keterangan vaksin untuk perjalanan. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang lagi demi kepentingan dan keselamatan bersama. Sejauh ini, kita telah berhasil bangkit dari krisis akibat pandemi meski belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung tancap gas. Sesekali, rem juga perlu ditarik. Seiring tren melonjaknya kasus COVID-19 akhir-akhir ini, kebijakan melepas masker di ruang publik kiranya juga perlu dikaji kembali. Untuk mengatasi wabah ini, memang perlu kesabaran dan partisipasi semua pihak. Ini bukan semata tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Butuh kerjasama, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk tetap berkomitmen menjalankan berbagai upaya kewaspadaan, strategi pencegahan, dan sistem pengendalian penularan. Selain soal penggunaan masker, pemerintah maupun masyarakat sebaiknya menggiatkan lagi vaksinasi, baik yang primer maupun dosis. Booster, cakupan vaksinasi anak juga perlu ditingkatkan, terutama menjelang PTM 100% di tahun ajaran baru. Hal lain yang tak kalah penting adalah tes dan tracing atau penelusuran. Jika memang merasa kurang sehat, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter agar terdeteksi penyakitnya dan jangan dulu berkeliaran di luar rumah. Kita semua memang jenuh dengan pandemi, tapi suka atau tidak suka, fase ini memang belum selesai. Kalaupun situasinya nanti berubah jadi endemi, bukan berarti kondisi negeri ini bebas penyakit. Situasi endemi artinya penyakitnya ada, tetapi penularannya terkendali. Dengan melonjaknya kasus COVID-19 akhir-akhir ini, itu berarti masih jauh dari kata endemi. Oleh karena itu, butuh kesabaran dan kesadaran, serta kerjasama lebih kuat lagi untuk menghadapi wabah ini. Kita mesti belajar dari wabah yang telah memorak-morandakan berbagai segi kehidupan ini. Jangan sampai kita yang mulai bangkit terjerembab lagi. Infrastruktur kesehatan tentu tidak boleh lagi diabaikan untuk berjaga-jaga mengantisipasi lonjakan. Selain itu, hal penting mendasar yang tidak boleh diabaikan masyarakat adalah kedisiplinan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Hal itu tidak hanya untuk mencegah virus corona, tapi juga berbagai penyakit lain seperti diare, cacar monyet, maupun demam berdarah agar tidak menjadi wabah baru. Begitupun kebiasaan menggunakan masker, terutama di ruang maupun transportasi publik. Selain mencegah dari berbagai virus, benda kecil itu juga berfungsi menghindari kita dari paparan polusi. Intinya, kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan perlu dibarengi pola hidup bersih dan sehat. Tanpa itu semua, bangsa ini akan terus sakit-sakitan.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari Budi Utomo. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lena, Mas Eko. Iya, Pak Sony, kalau Anda lihat di layar foto Anda masih pakai masker, saya masih pakai masker, di sebelah saya Mas Eko juga masih pakai masker. Tapi kita sekarang menjadi semacam orang aneh karena kebanyakan orang sudah tidak pakai masker lagi. Kalau begini Pak, kondisi sekarang, kita bisa tidak memperketat lagi protokol kesehatan kalau menurut Anda Pak Sony? Harus bisa ya, karena sebetulnya itu adalah membangun kesadaran masyarakat, membangun resiliensi atau kepatuhan masyarakat agar mereka merespon situasi dengan tepat. Itu yang kami. Nah, oleh karenanya ketika ada peningkatan risiko kita naik, jumlah kasus kematian kita naik, masyarakat harus bisa mengakui bahwa ini adalah sebuah peningkatan risiko yang harus dihadapi dengan cara yang masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi 2 tahun kita belajar pandemi ini kan ada up and down-nya, ada kondisi naik, ada kondisi turun dan seterusnya. Nah, ketika kondisi membaik, tentu masyarakat melakukan aktivitasnya lebih normal daripada kondisi sedang akan meningkat risikonya. Oleh karenanya, ini kan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat bagaimana bersikap ketika pandemi ini mengalami situasi tadi. Dan kami juga terus melakukan upaya pengelolaan ketika melihat bahwa kondisi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menurun, akan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali. Baik. Pak Sony, kemarin angka kasus baru di Indonesia hampir 2.000 ya, 1.985. Apakah kemudian pemerintah tidak mau segera mengubah beberapa peraturan? Yang terakhir kan Presiden sendiri yang mengumumkan bahwa di ruang terbuka boleh lepas masker. Padahal kemudian pemberitaan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa situasi belum aman. Bahkan di luar ruangan pun mereka masih mau pakai masker. Nah, pesan-pesan yang mix seperti ini Pak, bahwa kita harus siap-siap rem, tapi di sisi yang lain kita boleh buka masker di ruang terbuka. Kita mengatakan bahwa ini banyak kasus yang diimpor, tapi di sisi lain karantina sudah tidak ada lagi. Kita tidak punya saringan lagi untuk menyaring orang dari luar Indonesia. Ini bagaimana kita bisa memperketat kembali protokol kesehatan, Pak Sony? Ya, sejak awal kita selalu Bung Leonard. Jadi vaksinasi saja tidak cukup, harus dilakukan dengan 3M, harus didukung oleh kemampuan tracing dan treatment yang baik kan seperti itu. Kan oleh kan artinya masyarakat diperbolehkan buka masker di rumah jika ya tidak berdekatan dengan orang lain, tapi kerumunan dan seterusnya. Kan sebetulnya secara perlahan membangun perilaku adaptif gitu loh. Iya betul. Betul. Jadi masyarakat menyesuaikan melihat melakukan pakai masker dan seterusnya. Baik. Yang kita minta juga adalah protokol kesehatan di fasilitas publik walaupun di ada. Baik. Kita tentunya berharap kita akan bisa segera kembali memperketat protokol kesehatan. Pak Sony Hari B. Harmadi, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Sony. Sayangnya agak kurang bagus ya hubungan komunikasi dengan Pak Sony. Tapi pertanyaannya ini Mas Eko, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi.
apakah kita bisa dalam kondisi hampir semua, kalau mau jujur kita pun merasakan bahwa sudah aman nih sekarang kondisi. Kita suka tidak pakai masker lagi. Dalam kondisi seperti ini kita minta masyarakat untuk kembali menggunakan masker, minta masyarakat untuk kembali protokol kesehatan yang lain, sementara di sisi yang lain sudah tidak ada lagi karantina. Kita pergi keluar masuk Indonesia sudah bebas. Lalu vaksinasi, saya terus terang belum tahu lagi ini Mas Eko. Kalau dengar-dengar dari beberapa teman sangat turun ini jumlah orang yang mau divaksin lagi karena merasa COVID ini sudah lewat. Kalau begini kemudian ya memperketat kembali protokol kesehatan jadi mission impossible itu. Bagaimana Mas? Ya harus dimulai dari pemerintah. Kemarin pemerintah yang mengumumkan sendiri tidak boleh memakai masker di tempat terbuka. Nah, ketika sekarang trennya naik, ini semuanya harus dikaji. Jangan sampai kemudian prediksi Kemenkes itu benar-benar terjadi. Bahkan kalau kita juga sepakat bisa jadi lebih dari 20.000 kalau dibiarkan seperti ini. Nah, aturan-aturan yang kemarin diberlakukan saya kira perlahan-lahan mulai diberlakukan lagi. Misalkan warga negara asing yang masuk Indonesia ya PCR di negaranya maupun di kita. Mungkin karantina tidak terlalu lama lah, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari lah itu cukup. Kemudian juga memberlakukan masker saya kira mau di ruang terbuka maupun tertutup sekarang wajib lagi lah, itu perlu dilakukan. Tes PCR antigen sekarang bahannya kan lebih murah, jadi saya kira untuk beramai-ramai untuk melakukan hal itu sebenarnya juga bisa. Kalau kita melihat booster memang baru 23%, Leo. Artinya masih panjang untuk melakukan hal itu. Nah, ini harus digencarkan, jangan sampai kemudian terlambat. 23% itu sangat jauh sekali, Mas. Juga masalah ini, Mas Eko, karena kan disinyalir bahwa perkembangan kasus ini karena subvarian Omikron itu ya, BA4, BA5, yang, nah ini yang bahaya kalau menurut saya, yang menyebabkan gejala yang sangat ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Karena pesan ini terus-terusan didengar oleh kita, akhirnya kita tidak menjadi takut sehingga tidak lagi merasa bahwa kita harus memperketat protokol kesehatan. Bagaimana, Mas? Iya, kalau kita melihat gejalanya BA4 maupun BA5 ini kan hampir mirip ya. Gejalanya ringan kadang-kadang, cuma tidak dirasakan. Ada batuk, pilek, demam, kadang-kadang tenggorokan sakit. Mirip-mirip lah sebetulnya. Nyeri kadang-kadang. Nah, ini mereka yang terkena ini biasanya sudah malas nih PCR maupun antigen. Nah, ini dianggap biasa saja. Nah, ketika dia dianggap biasa saja dan sebetulnya dia positif, dia pergi kemana-mana kan menularkan orang lain. Nah, ini yang membuat kemudian banyak sekali yang terkena. Ada juga opini sebagian masyarakat begini. Ketika kita menderita flu, batuk, pilek, kemudian takut untuk pergi ke rumah sakit PCR antigen karena ada dalam tanda kutip di-COVID-kan. Takut ketahuan ya, takut di-COVID-kan malah. Malah ini kan hal-hal yang sesat sebetulnya. Jadi dokter itu kan sekolahnya juga lama, orang ngerti lah kesehatan, nggak mungkin tidak akan main-main lah. Nggak mungkin main-main. Jadi ketika memang sakitnya bukan COVID, ya bukan COVID gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian pikiran-pikiran sesat itu muncul di masyarakat ini menimbulkan salah kaprah nanti. Pertanyaan saya sebenarnya apakah kita masih mau lagi memperketat? Karena kan di sisi yang lain pemerintah dan kita semua tentunya Mas Eko, kita juga merasakan kok di usaha yang kita jalani setiap hari, ketika kita memperketat lagi protokol kesehatan, itu kan secara langsung berdampak kepada pelemahan ekonomi kita. Iklan kalau bicara televisi berkurang juga, perusahaan-perusahaan manufaktur penjualannya juga berkurang, pemerintah pun berkurang pendapatannya dan kalau kita lihat perbankan makin banyak yang kreditnya bermasalah begitu. Nah, apakah kemudian di kondisi ketika kita mulai pulih ini mau lagi untuk kemudian mengerem lagi? Itu pertanyaan besar ya, karena yang sudah ngebut ini kan susah biasanya diremnya, Mas. Bagaimana, Mas? Iya, semua orang harus mengerti bahwa
COVID ini, pandemi ini belum berakhir. Itu penting, itu dulu. Jadi ketika kita sama-sama tahu bahwa ini belum selesai, maka prokesnya harus dimulai dari kita sendiri. Nah, ketika prokesnya kita sudah mulai dari diri sendiri, yang lain mengikuti. Ketika sudah itu terjadi, maka yang Leo tadi sebutkan penurunan ekonomi dan lain-lain itu kan bisa ditekan juga. Ketika masyarakat sehat, usaha juga sehat, semuanya juga menjadi lancar. Tapi ketika kita sakit, kesehatan sakit, itu pasti akan berpengaruh kemana-mana. Wisata turun, rumah sakit penuh, oksigen nanti bisa jadi susah lagi, macam-macam lah itu. Nah, yang paling penting sekarang adalah sehat dulu. Sehat, bagaimana cara sehat? Ya protokol kesehatan kembali ditingkatkan. Meskipun kita jadi seperti tadi waktu saya tanya ke Pak Sony, Mas Eko, bisa jadi kita dianggap aneh begitu ya, karena masih pakai masker ya, berarti masih ketakutan ya. Ya tidak apa-apa ya, karena kita jaga kesehatan kita sendiri. Pertanyaan berikutnya ini, Mas Eko. Editorial mengatakan bahwa ini adalah waktunya menarik rem lagi. Rem apa yang akan ditarik, kita sarankan untuk pemerintah tarik, supaya kemudian kasus yang kemarin hampir 2.000, saya tidak tahu nanti hari ini ada berapa kasus baru, itu tidak jadi kenyataan. Ya, kalau kita bicara fakta, 3 hari berturut-turut ini loh, grafiknya sangat mengkhawatirkan. Memang masih dalam taraf untuk ukuran Delta maupun Omicron masih jauh ya dari head to headnya. Tapi kalau melihat angka yang terus bergerak, artinya harus ada kewaspadaan. Nah, kalau Anda tidak waspada, tentu ini akan terus naik. Anda menuju 20.000 itu sebentar loh kalau kita tidak waspada. Makanya gas maupun remnya itu harus diperhatikan betul. Ketika menginjak remnya itu kapan waktu yang tepat? Apakah sekarang menunggu nanti tinggi? Nah, ini kan pemerintah yang tahu. Nah, saya kira pemerintah kan sudah 2 tahun nih belajar soal penanganan COVID. Seharusnya tahu PPKM saya kira juga perlu dievaluasi. Kalau kita melihat trennya kan sekarang yang terbanyak adalah di DKI. Kalau DKI banyak, otomatis tetangganya ini sudah pasti banyak yang kena juga. Banten, Jawa Barat, itu juga pasti akan tumbuh dengan pesat. Nah, kalau kita lihat data dari Kemenkes kan ada 5 provinsi yang tinggi. Tentu di luar itu ada Pulau Bali. Kapan akan ditarik remnya, bentuknya seperti apa? Menunggu kasus 20.000 atau lebih, atau sebelum itu kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kini waktunya kita, Mas Eko, untuk mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Ong Mehwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, sudah siap Bu untuk pakai masker lagi nih di ruang terbuka? Kalau seandainya itu diputuskan pemerintah, bagaimana Bu? Ya, insya Allah siap Bang. PHB. Jadi hidup sehat itu ya Bang. Memang harus hidup sehat Bang, protokol kesehatan. Dalam waktu 3 hari, COVID meningkat menjadi 20.000. Nah, ini kalau tidak rem
diperketat, akan meningkat. Apakah kita akan kembali seperti 2 tahun lagi, Bang? Jangan Ya. deh, Bang. Jangan sampai ya. Jangan sampai nanti ekonomi kita tidak maju, Bang. Iya, iya. Dan kelihatannya masyarakat ini abai, Bang Leo. Iya. Masker itu sudah tidak nempel lagi di Iya. hidung dan di mulut. Mulut. Iya, betul. Jadi sudah dilepas seolah-olah sudah mereda atau bebas. Nah, salah nih, Bang. Iya, Ya. Bu, masalahnya begini, ada beberapa teman yang saya tanya kenapa sudah tidak pakai masker lagi walaupun di dalam ruangan, mereka mengatakan begitu loh, pemerintah kan sudah boleh mengatakan boleh lepas masker. Saya bilang, loh itu kan boleh lepas masker di ruang terbuka, ya sama saja lah. Nah itu yang mengatakan seperti itu banyak loh itu, Bu Ong. Ini bagaimana ya Bu menurut Anda? Iya, betul, Bang Leo. Iya, Tapi mereka kan salah tanggapan, Bang. nah itu Bukan dia. berarti bebas tidak pakai masker. Oke, Virus ini masih merajalela, Bang. ya. Lebih-lebih dengan B4 dan B5. Memang penularannya tidak seperti COVID. Efeknya ya, dampaknya. Efeknya ya. itu ringan, Bang. Tapi itu bisa menyebar luas. Baik, Dengan kita memakai masker, kita akan terlindung, Bang Leo. baik. Daripada kita menularkan orang, lebih baik kita siap pakai Ya. masker. Baik, Masker tetap, semoga pemerintah juga memperketat lagi, Bang. ya. Jangan lagi di-loskan, karena kita Oke. masih pandemik, belum endemik, Bang. Iya, iya, itu harus Semoga dipertegas ya. COVID ini tidak merajalela. Kita doakan Baik. bangsa ini sehat, Bang. Amin, ya Bu. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Eko. Ya. Selamat pagi Pak John. Salam Siap sehat Pak? selalu. Salam sehat. Sudah siap Pak kalau protokol kesehatan diperketat lagi Pak John? Bagaimana menurut pendapat Anda Pak? Saya mungkin orang pertama di Indonesia ini yang paling siap. Oh, oke. Jadi begini, saya sesuai dengan yang kita di editorial. Saya kadang-kadang diketawain orang juga, kadang-kadang di kedai kopi. Saya sendiri yang pakai masker. Tapi ya beginilah, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang kita masih ada apa mencegah? Infrastrukturnya masih lengkap. Ya? Tempat cuci tangan apa di mana-mana sih bertebar. Tinggal kita aktifkan aja. Apa susahnya sih? Iya. Cuma betul, Bung Leo. Saya berapa hari kemarin ke Jakarta, ya. Itu di bandara itu saya kasihkan bukti booster, tidak dipublikasi ya, jadi tak perlu lagi Pak. Hah? Tapi kalau di bandara Hang Nadiem Batam dibutuhkan, Iya. di Soekarno Hatta tidak. Cengkareng. Kalau di hotel-hotel di Jakarta masih di 4T itu. Jadi ini agak bingung juga kita, tapi ya Tidak konsisten saya sangat ya, setuju iya. nih dengan Metro nih, ada PHBS ini, ya, yang iklannya PHBS ini, perilaku iya. hidup bersih dan sehat ini. Bersih Ini dan sangat sehat, mendidik, iya. ya. Sesenang dan apa sih susahnya pakai masker malah tidak mahal. Kalau di tingkatan bosel kita baru 23%, Iya. satu Iya. yang jauh panggang pada hati. Baik. Ini sangat berbahaya kita. Pemerintah harus tegas-tegas saja. Tapi alhamdulillah kami di KEPI, ya, booster ini masih digenjot sampai siang malam oleh pemerintah daerah, oleh kepolisian, oleh Angkatan Laut, TNI, Angkatan Darat. Betul, betul. Kadang di pasar-pasar. Ini kita apresiasi. Dapat ini diteruskan lagi. Karena Baik. berat kok. Baik. Tidak berat. Iya. Masker itu pasti berat. Cuci tangan pasti berat. Iya, betul. Tapi kata mereka yang inilah kadang-kadang gitu. Itulah masalah kita. Iya. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda. Di belakang Pak John ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana Bu di Makassar masih disiplin dengan protokol kesehatan, masih disiplin pakai masker, atau karena sudah merasa aman sekarang sudah tidak pakai lagi? Bagaimana di sana? Ya Bu? betul Pak ya. Jadi kalau saya lihat itu seperti dengan teman-teman kami pertama sudah mulai kendor dengan adanya lagi dukungan dari pemerintah. Ya. Kemudian tapi kalau saya pribadi Pak,
artinya dari COVID sampai sekarang ini masih patuh ya, karena itu masih ya. minimal sendiri ya. Malah saya selalu ada cadangan di tas, ada hand sanitizer kecil, ada minyak kayu putih dan sebagainya untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tertentu. Dan ini untuk minimal untuk saya sendiri Pak ya, ditambah lagi dengan lingkungan saya atau secara umum. Cuma ini saya heran Pak ya, ini antara himbauan dengan kenyataan di lapangan itu beda. Coba mulai dari lebaran Ramadan Pak ya, ada 3 perhelatan besar. Pertama Mandalika. Waktu Mandalika itu saya dengar berita ya, kan saya tidak kepada Pak ya, hanya berita. Betul-betul dibebaskan, tidak ada pemeriksaan. Dan ini kan maksa, mengumpulkan massa ini. Itu yang jadul. Giliran lebaran, mau lebaran Ramadan, diperketat, malah ditambah vaksinnya dengan yang ketiga. Terus langsung lagi ke perhelatan yang kedua, Formula E, maksa lagi. Kurang lagi, longgar lagi pemeriksaan kesehatannya apa dan sebagainya. Yang ketiga ini baru-baru ini Pak, atau masih berlangsung sekarang ini, Piala Presiden. Saya sempat nonton di televisi, masa yang ada di lapangan Manahan Solo. Bukan main, penuh. Jadi antara anjuran dengan kenyataan di lapangan itu bertolak belakang. Padahal saya setuju sekali dengan anjuran pemerintah itu. Cuma itu tadi harus diselaraskan dengan kenyataan di lapangan. Dan itu yang mengadakan perhelatan itu adalah mereka-mereka yang membuat aturan, yang mereka yang membuat himbauan, pernyataan dan sebagainya. Inilah mudah-mudahan ya. Jadi kita tetap mendukung usaha pemerintah itu, tapi itu tadi coba ketika mengeluarkan himbauan atau anjuran jangan diperlihatkan secara umum ya, apalagi ditonton di televisi. Kan saya hanya ditonton di televisi Pak ya, saya lihat itu di Manahan Solo, berkampanye itu penonton di situ di dalamnya di Manahan Solo ya. Jadi ini saja ya, pemerintah itu kalau melakukan sesuatu kebijakan harus juga diimbangi dengan contoh yang ada nyata ya, masyarakat bisa menilai bahwa betul-betul pemerintah itu mengharapkan bahwa kita itu selalu sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Menarik, tadi Pak John mengatakan Mas Eko, di Batam itu harus ada peduli lindungi dan bukti vaksin segala macam, tapi begitu di Soekarno-Hatta beliau sampai sudah tidak apa-apa Pak, tidak boleh saja masuk. Tidak konsistennya penerapan aturan ini loh. Padahal kan Indonesia kan sama ya, dari Sabang sampai Merauke aturannya sama. Bagaimana Mas Eko? Iya, aturan tuh dimanapun harus sama. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, maka dari mulai Aceh sampai Papua itu sama. Harus diterapkan pun harus sama. Jadi kalau Soekarno-Hatta tidak melakukan hal itu, ya itu patut dikoreksi. Harus dilihat tuh, jangan-jangan mereka memang abai sekarang. Betul sekarang lebih longgar, tapi bukan berarti aturan yang belum dicabut itu kemudian mereka langgar, itu nggak benar juga. Bagaimana meningkatkan lagi kewaspadaan ini kita bahas di bagian berikut Mas Eko, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Eko, apa yang kita bisa pesankan kepada pemerintah dan juga kepada kita semua? Karena akhirnya ujung-ujungnya kesehatan kita yang jaga kok. Supaya kita bisa kembali memperketat protokol kesehatan. 2 hari lalu saya membaca artikel jurnal ilmiah gitulah ya. Jadi mereka yang pernah kena COVID begitu, ketika sudah dikasih booster, itu kemungkinan terkena tingkat kekebalannya sekitar 52% lah. Kemudian mereka yang belum pernah kena COVID, itu kalau dikasih booster, itu sekitar 75 sampai 85 kekebalannya. Artinya apa? Artinya kita harus mulai terus meningkatkan booster itu. Kalau sekarang kita masih 23% booster itu, jadi saya kira harus segera digencarkan. Yang kedua, kita harus pahami dulu bahwa COVID ini belum selesai. Artinya apa? Kewaspadaannya untuk prokes harus tetap jalankan. Pemerintah harus mulai waspada, jangan sampai kemudian prediksi dari Kemenkes 20.000 itu benar-benar terjadi, bahkan bisa lebih. Nah itu artinya apa? Harus yang saya sebutkan, Leo juga tadi saya singgung, bahwa gas dan rem itu juga harus diperhatikan betul, kapan menginjaknya, kapan menekannya dan lain-lain. Saya kira itu harus pemerintah mengerti itu. Yang terakhir saya kira kita harus pahami betul bahwa
akan ada banyak kegiatan di tahun ini. Apakah itu olahraga, apakah itu konser musik, apakah itu kegiatan-kegiatan informal yang melibatkan banyak negara, G20 dan lain-lain juga pasti akan dilaksanakan. Nah, itu membutuhkan saya kira protokol kesehatan sangat ketat sekali. Karena apa? Karena kita tidak ada penyaring dari luar negeri ke kita. Makanya hal-hal yang saya sebutkan tadi memang harus dilaksanakan. Jangan sampai kemudian kejadian-kejadian yang menguras energi bagi kita, apakah itu uang, ataukah air mata bahkan karena orang meninggal, itu kan terjadi lagi. Juga perlu kita tanya ya, Satgas itu masih ada atau tidak? Tadi sih kita bertelepon dengan Pak Sony dari Satgas, tapi kan kalau kita ingat dulu di awal-awal kita COVID, Satgas itu berpengaruh sekali. Semua orang mendengarkan, termasuk Presiden pun kalau Satgas memperingatkan sesuatu mendengarkan. Tapi sekarang Satgasnya masih ada atau tidak ya? Masih ada, Leo. Jadi masih ada, ketika Anda mulai mengajukan untuk kegiatan apakah itu yang saya sebutkan perizinan tadi, apakah konser, olahraga dan seterusnya, itu harus ada rekomendasi dari Satgas COVID. Nah, itu tadi Bu Lia yang menyebutkan dari Makassar kegiatan olahraga misalkan. Kegiatan olahraga itu akan diizinkan apabila ada izin, apakah dari Kemenpora, BNPB, Satgas Covid, Kemenkes dan lain-lain. Kemudian terbitlah itu namanya surat perizinan jalan. Demikian juga nanti kalau akan mengadakan konser dan lain-lain itu juga harus ada. Kalau tidak ada perubahan sama sekali aturan pemerintah, tunggu 20.000 atau bahkan lebih, yang kita bisa lakukan masing-masing apa ini, Mas Eko, singkat saja? Ya, kita harus jaga diri sendiri. Kita selamatkan dulu diri sendiri maupun keluarga kita. Baru kita memikirkan orang lain juga. Karena kalau kita memikirkan orang lain juga nggak peduli, percuma juga itu, Leo. Itu tugas pemerintah kalau yang itu. Jadi kita sama-sama melakukan edukasi kalau pemerintah bahwa COVID ini belum selesai. Kalau ada pemikiran bahwa COVID ini selesai, itu sesat itu, Leo. Baik, kita jaga kesehatan kita masing-masing. Mas Eko Rahmanto, terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, hal paling mendasar yang tidak boleh diabaikan kita semua adalah kedisiplinan untuk menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan. Kita terus biasakan cuci tangan, dan apapun itu tidak hanya untuk mencegah virus corona, tapi juga berbagai penyakit lain agar tidak jadi wabah baru. Begitupun kebiasaan menggunakan masker di dalam maupun di luar ruangan untuk mencegah kita tertular penyakit lain. Kita harus pakai, intinya kedisiplinan kita untuk menerapkan protokol kesehatan harus dibarengi pola hidup bersih dan sehat. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,